Kalau dari saya ya, untuk udah tahu kasusnya ini belum? Yang menemukan alat, kayaknya mahasiswa kayak kamu deh, alat yang dia berhasil menipu sampai ke tingkat sangat tinggi di dunia. Di Amerika. Ingat nggak? Itu apa namanya? Coba. Elizabeth. Perempuan. Aduh, apa sih namanya? Yang alatnya. Pakai Theranos pakai siman. Enggak lah, maksudnya Theranos. pokoknya dia bisa bikin orang bahwa alat ini bisa ketahuan Yang gitu, satu kan. tetes darah Iya. itu. Iya. Tapi kamu nggak kayak gitu kan? Nah, nggak dong. Itu pasti fakultas kamu deh. Iya dia bayar Harvard enggak banget. Kayaknya gitu. Iya benar. Gue mencurigakan nih dia betul. Itu sangat apa ya, orang sangat berminat gitu terhadap sesuatu yang bisa dideteksi begitu ya. Gini, kakeknya dia tuh Pak Mahmud itu udah tua kan, bapaknya juga terus ini juga tua. Yang paling sekali ingin kita ketahui adalah ketika kita masuk usia 50, 60, penyakit degeneratif, itu kita bisa mendeteksinya, pergerakan kita jatuh menuju sakit itu tidak terlambat. Karena kadang-kadang deteksinya kita yang masih 50 masih sehat itu ya, tiba-tiba tahu-tahu pas kita medical check up, deteksinya itu sudah terlambat, sudah masuk stadium yang cukup berat gitu kan. Ada nggak sih sebuah alat yang bisa menentukan di awal-awal banget gitu loh? Jadi kayak medical check up tapi buat yang di rumah gitu, yang ada warning, misalnya ini sederhana tensi misalnya kan. Tensi itu kan, kalau tensi itu di kedokteran itu nggak bisa sekali bilang bahwa kamu hipertensi, nggak bisa. Pagi, siang, dan malam. Kalau masih meragukan, itu tensinya tuh direview dalam waktu 24 jam berapa tensinya gitu kan. Tapi sayangnya tensi itu kan dinilai dari tekanan kan, bukan denyut nadi gitu kan, meskipun ada orang yang bikin algoritma seperti itu. Jadi kalau saya gitu, kalau untuk dari yang lebih ngetrend lagi, misalnya ya zamannya COVID, untuk mengetahui saturasi oksigen yang menurun ya, itu terus juga yang sering banget itu memang hipertensi, darah tinggi. Jadi kamu di sini harus mencoba alat itu masing-masing, merasakannya dan mengoperasikannya. Ini nggak? Baik. Nanti buka di sini aja Ita ya. apa ya? Buka puasa. Kita ada kelas jam 4 om. Ya nanti. Jadi supaya gini loh, ada kesenjangan antara dokter saya sama kamu. Kamu ngomong osteoartritis itu juga itu sesuatu yang sangat besar ya. Kamu harus merasakan nanti alat-alat itu seperti apa, jadi punya gambaran. Oh, gitu. Yang diperiksa sama elektrokardiograf itu apa yang penyakitnya. Kalau ronsen itu apa yang didapat gitu. Tapi di sini ada yang buat tulang berarti. Kalau yang itu yang buat osteo itu di sini ada yang buat deteksi tulang. Tidak ada, tidak pernah. Kita dosennya lihat di mana sih? Coba kasih linknya misalnya. Dosen gimana ya? Dosennya asal ngomong aja sih pas itu. Kayak apa namanya? Pendeteksi osteoartritis menggunakan thermal, coba sekali. Kita pakai wifi ini, HP lantai 1. Passwordnya Medika 2024, M-nya besar. Ada link yang gue kasih. Gagal.
Tapi berarti buat penyakit hipertensi tadi tuh di sini cara mendiagnosisnya baru pakai tekanan darah tadi ya? Wah, ini masih kuliah bapak kamu. Kacau. Kita terlalu luas om. Banyak. Yang terlalu banyak yang pelajari. Bisa. Bisa ya. Kita kayaknya setelah dulu ya, nanti kita ke depannya. Kamu belajar. Kevin, password lantai 1 apa yang 5G? Menika 2021 dong. Salah ya. Oke, makasih. Siapa? Saya bilang tadi berapa? 2024. Kira tinggal di mana? Aku di Lubang Buaya. Kalau kamu? Di Tebet. Kenzo? Tebet. Kiza. Tidak bisa. SMA lab mana? 71. Kamu? 26 Tebet juga. Jakarta. Iya, di Kalimalang. Kamu Jogja ya? Hidup di om. Saya SMA 2. Mana tuh kan? Enggak mana? Jogja. Di Jogja. Udah. Oh bukan. Bukan. Ini pakai Chrome, buka pakai Chrome. Oh. Buka pakai Chrome terus di casting di sini ya. Oh. Browsernya Chrome kan? Ini Chrome. Jadi di 3 itu di bawah cache. Kasih. Oh. Cache tab ya, kalau source nanti sampai ke WWW-nya kelihatan. Ada gambar gitu. Coba lihat gambarnya ada nggak? Oke. Kita sekarang belajar mencintai. Ini yang digital, yang sebenarnya itu pakai kayak tekanan ban mobil. Apa istilahnya? Analog. Ini digital. Kamu bisa pakai kan? Kalau ini bisa. Kalau yang itu Iya. harus benar. Kalau yang kamu bisa pakai. Kalau waktu itu bukan pernah Iya, kapan itu kita juga praktikum yang analog. Iya. Analog. terus pakai stetoskop. Itu suara itu namanya Korokov. Korokov. Itu deteksinya di situ. Jadi berarti alat yang digunakan sensornya sudah apa? Tahu gitu. Kanan kan? Yang gambar sebagai angkatan di sini kan. Terus kalau ini timbangnya sensornya juga gitu kan. Nanti apa sensor yang dibuat untuk deteksi berat itu juga tidak tahu apa. Tapi kalau yang di lab ini perubahan-perubahan kimia itu yang dideteksi sama si alat ini yang sebenarnya yang lebih mendalam itu ada namanya regen, tahu? Jadi kita regen, Bu. Jadi darah
itu bukan darahnya langsung ada besi terus, enggak, dicampur dulu dan batu regen direaksikan menjadi sesuatu yang diukur. Seperti kita makan, metabolisme yang diukur itu bukan makanannya tapi hasil yang dihasilkan dari metabolisme tubuh itu yang diukur. Gitu. Jadi bukan langsung apakah di dalamnya itu ada kuman atau dengan mati itu enggak. Jadi metabolitnya atau hasil dari proses di tubuh itu yang dinilai di alat tubuh. Ya. Gitu. Oke. Kalau yang alat yang begini tubuh itu kan ada tulisnya ya, sama jantung ya, keluarin, itu yang diukur. Jadi ada sensor di sono, sensor di sini, misalnya di tubuh ya. Nah listrik yang keluar itu kalau misalnya dia set harusnya begini, nanti bersih ada kelainan atau rusak blok gitu kan. Nah kita tag di sini begitu. Itu yang sistem tubuh yang harus dipelajari. Maka kalau dalam pakai ini itu artinya dipaksa untuk jantungnya berdetak lebih kuat sehingga kalau kita lagi istirahat bocornya itu nggak kelihatan, tapi kalau dia suruh lari maka bocornya nggak kelihatan. Begitu kira-kira namanya sih teknologinya. Berarti ngeluarin kayak medan magnet Apa ya? dari situ? Enggak. Nah, ayo kita lihat apa yang kejadiannya kalau pakai ini. Yang baru listrik dari sini keluar, ada yang lewat sini, ada yang di sini, akan digantung kamu menempatkan elektrodenya di mana. Kalau di sini harusnya begitu, tapi ternyata enggak, maka ada sumbatan di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau otomatis sih kalau ini bukan tujuan sekolah untuk akhir ya, mungkin yang sederhana dulu aja. Kalau pendeteksi panas itu kayaknya oke juga tuh, mungkin relatif lebih mudah tuh ya. Iya, kayaknya sensornya juga masih bisa diatur-atur.
Sensor untuk panas kayaknya banyak gitu kan. Gitu. Aduh, tapi udah ditemukan sih ya untuk mendeteksi demam ya. Kemarin tuh yang tahun-tahun lalu tuh bikinnya kayak ada kayak prosthetic arm gitu, pernah nanti kakak tingkat prosthetic arm. Terus tahun lalu ada yang kayak buat apa namanya anal ya, jadi dia ngeproyeksiin pembuluh darah gitu pakai proyektor. Nggak tahu sih, nanti di sini nanti ada proyektornya supaya bisa lebih nggak Ada udah. yang panjang gitu. Itu cukup mahal waktu itu kalau di pasar. Pakai sinar apa gitu. Jadi sini kelihatan dalamnya. Iya kayak gitu sih. Proyek-proyeknya. Kalau kamu bikin termometer gitu nggak boleh. Kayaknya nggak ada. Panas nih kan, untuk panas kan harus deteksi pak. Iya. Soalnya terlalu simpel buat dosennya. Karena nanti kita ngajuin juga ke dosennya kan. Apa ya? Apa? Inkubator kami nggak tahu dia pengen Apa yang Bang Raffi ya? 2019. Bang Raffi juga inkubator. Raffi bukan Bang Raffi mah ini apa kayak oximeter juga kayak fingertip. Tapi buat anak Iya. bayi ya. Apa lagi? Pengen tanya aja. Nanti saya ceritakan dasar-dasar kedokterannya supaya bisa paham. Deteksi diabetes dari urin? Udah ada alatan maksudnya. Tidak ada kan? Nggak ada, alatnya tuh masih pakai matameter, dicelupkan gini. Terus kelihatan warnanya, oh ini reduksinya sekian gitu kan. Tapi belum ada alat yang dimasukin, terus gulanya berapa gitu nggak, belum mahal. Nggak ada. Langsung kelihatan kadar-kadarnya gitu ya. Minimal sudah sambal. Oh, Naning, Ya dong. sini deh. Oh ya dokter. Naning, kalau periksa reduksi urin, Sedimen. reduksi. Oh reduksi gula. Gimana caranya? Kalau kita pakai cara celup di sini emang ada manualnya. Dari celup tuh di cek Iya. lihat warnanya. Nah nanti akan keluar warna, misalkan dia negatif warnanya apa, ambilin deh. positif. Yang masih baru ya. Oh berarti kayak pakai cup gitu. Kamu ciptain lah yang ada angkanya langsung. Boleh? 2000. Ide Salah ini. kali gitu. Awur. Karena gini, kalau orang diabetes sudah terdeteksi di urin itu sudah parah, bocor. Cuma lebih simpel karena nggak pakai laptop. Ini cara celupnya. Nah jadi Ini dari cuma indikator itu doang, terus itu lihat ini warnanya kali reduksinya berapa gitu kan. Cuma alat yang waktu itu kalau kayak mesin Iya nanti tinggal dimasukin. Jadi apa namanya pakai cara celup juga, tapi nanti tinggal dimasukin ke Nah, alat, nanti alat mesinnya membaca warna ini.
tapi tidak membaca kadarnya, ngerti kan? Dicelupin, terus lihat mata kita diganti mesin gitu kan, gitu loh. Nah tapi kalau yang langsung ada nggak urin kayak di mesin gula darah gitu, di urin nggak ada ya? Di bunda paling ini ya apa ya enggak. Urinnya nggak pernah masuk ke mesin kan? Enggak, paling yang cari celup itu aja. Celup aja, nggak ada. Karena kalau dimasuk ke mesin kan 300, 200, kalau dari celup nggak pernah ada positif, negatif, atau positif 3, 2, 3, atau parah gitu. Bisa nggak kamu bikin alat yang bisa menentukan kira-kira gula darahnya berapa gitu? Gitu. Jadi itu metode si urin itu tidak dari angkanya, tapi dari perubahan warna. Gitu. Bisa jadi ide. Kalau selain urin biasanya diabetes apa? Nih deteksinya. Oh ini darah ini. Tapi kalau cara celup tadi sebenarnya apa ya, efisiensinya gimana? Maksudnya apakah Kualitatif aja. Kualitatif, dia sama sekali nggak ada kualitatif. Oh berarti nggak ada angka kadarnya? Kayak diabetes gitu. Oh ini udah diabetes itu cukup parah gitu. Berapa nggak tahu, harus cek kan. Oh berarti bikin dari urin tahu langsung. Ya ada kesalahan sudah berarti dari situ 100%. ada step harus ambil darah lagi gitu ya? Semua darah itu di urin. Tapi berarti dok kalau misal udah nih kan deteksi diabetesnya udah parah, terus nanti kayak di saranin buat lanjut ke yang darah kayak gitu, tes darah. Iya. Itu biasanya kejadiannya tuh medical check up, ambil darah, ambil urin. Terus pas lagi di darahnya terdeteksi diabetes, yaitu gula darah 300. Bisa dipastikan di urinnya positif reduksinya. Itu kalau dia datang. Nah, kalau di rumah kan pakai alat ini, Oh iya. gitu kan. Nah, kita bikin yang lebih advance lagi, sambil pipis tahu. Ini ya kadar-kadar. Mungkin nggak usah kadar ya, hanya deteksi gula darah Anda tinggi, pakai suara kalau bisa. Jadi pas lagi nongkrong gitu kan, pakai speaker gitu kan, gula darah Bapak tinggi Bu, gitu kan, misalnya kan, tadi pasang di umum gitu kan. Ya kan? Bisa. Kalau curangnya sih tetap pakai warna gitu kan, warnanya dibaca gitu. Ya nggak sih? Iya. Tapi kalau pakai warna atau tes loop tadi sebenarnya ada kemungkinan salah pendeteksian nih sih. Misalnya Iya. nih perubahan warnanya dia nunjukin positif tes darah. Ternyata pas di tes darah ternyata enggak. Iya, tercemar gula gitu kan, pasti kan. Namanya juga kualitatif. Kayaknya pernah dia. Coba kamu browsing alat deteksi diabetes melalui urin keluar angkanya gitu. Ini masing-masing harus bikin masing-masing. Nah, Enggak, ini kita kita satu sekelompok. kelompok. Terus yang namanya tekanan darah, namanya juga tekanan, ya kan? Maka taruh di sini kan. Nah, gimana supaya orang bisa mendeteksi tekanan darah secara lebih sering periksa tanpa dia harus repot pakai lagi? Ada memang yang jam terus ngeluarin angka tekanan darah kan, itu
Itu nggak percaya saya. Bagaimana mungkin di jam sini bisa melakukan tekanan, dia tidak mengeluarkan tekanan apapun ya. Itu. Oke, terus tadi aku kamu tuh anak kedua apa ke-1 ya? 2, ada nggak salah? Lulus deh. Ke-8 lagi model. Ya, intinya apa? Intinya. Stres pada alumni yang nggak pernah reuni. Ini psikologi om. Iya, Nggak tahu makanya. deh topiknya apa ya? Yang selalu Apa? tadi kan kalau yang tekanan darah tuh apa, dia selalu bolak-balik harus masang dulu gitu. Oh, gimana caranya kalau misalnya lu mau ke tekanan darah tanpa harus dipomp gitu? Ini dari prekor ada kayak lu sering aja kesini gitu misalnya terus lu bisa tekanan darah. Berarti itu kan dia continuous atau enggak, maksudnya ngukur Iya. secara terus. Iya. Iya makanya. Berarti nah itu, kayaknya harus punya sensor berbeda. Iya. Iya kasih Zak. Pakai aja. Jadi kalau misal kalau yang tekanan darah berarti enggak pakai Tapi- sensor yang beda dong. Tapi lu mau tahu tekanan darah nggak? Harus sampai gimana? Tekanan darah Iya. kan tekanan. Kan tekanan. Kan itu dideteksi kan. Terus kenapa? Tapi kalau misalnya buat apa namanya ngecek terus menerus itu kan biasanya lebih penting. Iya. Iya. Jadi kalau alatnya sangat kecil kan. Detek. Karena kadang-kadang kita perlu. Dia mau potensi nggak sih gitu kan? Yang seperti banyak loh. Tapi nggak menyadari dia. Tulis dulu ya. Deteksi tekanan darah kontinu. Itu sensor tekanan aja. Cuma mesti ada pompa Yang terus menerus. Kayak nggak begini. Terus oh. Di urin nih, urin itu juga bisa lihat di urin itu kalau ada darahnya juga. Kalau cewek mens kan biasa lah ya, tapi pada cowok kalau dia itu ada darah di urin itu ada 3 hal. 1, dia batuk. 2, infeksi. 3, apa? Kanker. Kalau cowok, kalau cewek masih kabur. Jadi seandainya ada yang bisa deteksi aja bahwa jadi nanti kita bikin yang di urin bisa deteksi darah sama gula darah gitu kan. Karena kalau sampai di cowok muncul darah yang pas kencing nggak kelihatan lah ya, tapi begitu deteksi itu bisa batu, infeksi atau kanker. Tapi kan masalahnya alat itu kita pasang di toilet di rumah, di sekolah, di kantor gitu kan, nanti dipasangi mungkin lebih canggih dengan orang yang ngomong gitu, atau ada display gitu kan seperti gitu ya. Nah ini di urin aja banyak kita yang bisa dilihat. Paling nggak 2 ini yang penting. Dan juga protein di urin. Ini kalau sampai protein itu nggak boleh keluar dari tubuh kita. Tapi kalau bocor keluar itu sakit ginjal serius. Gitu. Ya. Itu di mesin cuma ibaratnya mesin besar itu kita bikin yang versi kecil tapi hanya 2 atau 3 itu.
Terus juga tadi suhu, biasa lah ya, pakai thermometer, sensor ya. Terus apa lagi ya? Tapi yang paling saya pernah dulu kalau di Jepang itu si toilet yang canggihnya itu bisa mengeluarkan hasil juga kan. Coba ya. Coba kita terus. Toilet canggih Jepang bisa mengeluarkan hasil laboratorium. Ini pipis saja ya. Kayak ini tingkat kelelahan hasil laboratoriumnya tuh apa? Kayak Enggak, saya waktu itu masih SMA atau masih kuliah awal. Katanya, kamu tahu kan toilet-toilet Jepang itu yang banyak tombolnya itu. Nah itu dengar juga katanya bisa mengeluarkan analisa kesehatan katanya. Apakah kloset canggih ada yang bisa mengeluarkan atau deteksi penyakit? Canggih, toilet umum di Cina mampu deteksi kondisi Ada, pastinya ada lah, saya yakin ada. Pasti dikembangkan. Maksudnya pemikiran ini kan tidak mungkin hanya kita aja ya. Orang sana pasti udah duluan. Tapi mereka punya akses. Nah, kalau yang begini otomatis hanya mencari sensor gula karena yang keluar dari urin itu betul-betul gula. Zamannya Aristoteles dulu itu ya dicicipin, gulanya di lubung semut enggak gitu. Berarti ada gula. Jadi kamu cukup pakai sensor gula aja. Sensor gula itu apa ya? Nggak tahu. ini ada Oh iya. ada CS 2023 tapi Apaan tuh? ini yang kayak Saya itu itu apa? nggak tahu CS apanya tapi di tahun 2023 ini keluaran Houston. Ini sensor pusat ya. Ini sensor pusat. Kamu tahu nggak? Itu kan kira toilet itu harganya berapa? Yang canggih itu. Tebak. 50 juta. 100 juta. Kalau listriknya nggak mati, kalau listrik mati gimana? Tetap aja digayin. Ini naik apa di sini? Tadi kita naik. Musik. Iya, aku naik ojol dari Pasmi. Muter sih om ke Tanjung Barat karena banjir. Banyak banjir. Itu di mana banjir? Pokoknya tadi dari Pasmi, dari stasiun Pasamigo, terus kata bapaknya, kalau banjir kita muter ya Tanjung Barat. Ini kok banjir. Karena cuma mobil enggak. Ini pada ngekos kamu sih pulang ke rumah ya? Iya. Kos. Kamu dengan kos, anak kos kasihan. Makanya kurusan kan? Kos. Masih sama om yang Masih kemarin. sama, Tapi masih. aku masih nggak mau pindah. Yang diantar orang bagus itu ya? Iya. Itu untung ada bagus. Itu langsung kos. Ini bikinin aja dulu ya. Jadi sensornya ada yang gampang gitu kan. Nah nanti kalau untuk akhir semester akhir untuk tugas akhir, nah baru itu
Prostetik seru juga ya. Seru sih om. Ada kelompok lain yang ngambil prostetik juga. Untuk mendeteksi ada lagi nih, satu, mendeteksi stres. Ini saya terangkan aja ya. Jadi detak jantung kita itu sebenarnya itu tidak teratur. Kalau dideteksi dalam jangka waktu panjang, 24 jam bisa deteksi. Namanya lupa saya tuh, pokoknya gitu, deteksi jantung yang panjang gitu. Kalau yang orang sakit diginiin sekalipun ketahuan. Coba deteksi detak jantung kamu masing-masing. Ini 3, ini tangan kiri, ini ibu jari, berapa Ita? Berapa? Ada. Coba lihat jam. Ayo sama-sama dihitung. Bentar ya. Kita udah? Kita udah belum? Belum mulai om. Belum. Kalau kita belum nemu kita nggak mulai. Belum. Lurusnya ibu jari. Iya. Boleh. Ada. Sini. Mau enggak dong, sini dong kita. Nih ibu jari, nih. Di sini. Berapa enggak? Dikit. Sini. Nggak mungkin lah. Nah, gitu ya. Ayo lihat jam. Ya mulai. Hitung ya. 1 menit ya. Tanggal 12.